Mari kita berdoa pagi ini untuk ibadah kepada Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa, yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Bukan kehendak kami ya Bapa, bukan kami yang dipermuliakan, tapi Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian penyembahan kami ya Bapa. Engkau yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami ya Tuhan. Urapi kami Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ya Bapa. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau di akhir zaman ini ya Tuhan, untuk menjadi penghibur kami, penolong kami dalam kesesakan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terlebih juga firman Allah yang akan disampaikan, Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan, dengan urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi ya Bapa. Juga Tuhan, tubuh dan darah Kristus boleh menjadi peringatan akan betapa besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus ya Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat kami, doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa, shalom. Haleluya. Tuhan berkata, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan kekuatan kita. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian, hormat dan kuasa segenap hati kami ya Tuhan, segenap hati.
Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Mari kita angkat tangan kita bagi Dia. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Katakan sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang Maha Kudus ya Tuhan. Aku melihat para tua-tua datang tersungkur menyembah Allah dan berkata, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Tuhan. Katakan sebab Engkau yang kudus Tuhan. Haleluya. Pujilah dan sembahlah Tuhan hai jiwa. Darah-Mu tercurah, pengorbanan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, haleluya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang layak,
sembah Dia, mari kita puji Dia. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum bisa berbahasa roh, tapi bisa mengatakan haleluya, haleluya. Biarkan Roh Kudus tercurah atas kami Tuhan. Glory, haleluya. Bukan kuat gagah kami Tuhan, bukan kami yang layak ditinggikan ya Tuhan. Oh, tak ada satupun Tuhan, hanya Engkau yang layak Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Katakan sekali lagi, sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Berikan hormat dan kuasa hanya bagi Tuhan. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini, ada kemenangan. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita akan bisa melewati masa ini bersama dengan Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Bersyukur hanya kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Dia Raja, Dia Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, marahlah hujan baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masku dan keselamatanku, Dia nolongku yang dihidupku. Haleluya, Dia Raja. Haleluya Tuhan.
Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian padanya, karena dia Raja yang perkasa. Hanya kekuatanku, makhluk dan keselamatanku, menolong yang beri hidupku. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Agung kasih anugerahmu, kekal kedudukan mulia. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Rajaku. Dia Raja segala raja. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Agung kasih anugerahmu, kekal kedudukan mulia. Agunglah kekuatanmu, diriku, agungmu tiada tara. Betapa Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Agunglah kebangkitan-Mu Tuhan. Sebab sia-sialah iman percaya kami kalau Yesus tidak bangkit. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Ketika kami berkunjung ke bukit Golgota, ada makam Kristus. Tapi masih banyak orang-orang yang mencari Yesus itu dikubur. Padahal Yesus sudah katakan Yesus bangkit, amin. Yesus bangkit Bapak Ibu yang kekasih. Ketika murid-muridnya datang mencari Yesus di makam pun tidak ada. Mereka lupa janji Yesus bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga, amin. Jangan kita mudah melupakan janji Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna dalam hidup kami lah Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Dan yang terbaik ku terima dari-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi
Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab hidup selalu di dalam-Mu. Jangan kita pernah meragukan kasih Yesus bagi kita. Bukti kasih dan karya salib-Mu, Kau telah mati gantikan kami Tuhan. Kau telah mati gantikan hidup. Haleluya. Aku selalu Bersyukur kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu ya Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Allah. Haleluya Yesus. Sekali lagi kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Gak ada kasih yang sempurna selain kasih Engkau kepada diri kami Tuhan. Terima kasih buat kuasa pengampunan yang Kau berikan atas hidup kami, sehingga hidup kami penuh dengan ucapan syukur pada hari ini. Ketika kami boleh beribadah, ketika kami boleh bersatu Tuhan dalam iman kami kepada Engkau Allah kami yang hidup, kami rasakan Roh-Mu berotoritas atas hidup kami, Roh-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa melalui puji-pujian, ada kuasa melalui penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Tembus hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Bapa. Tembus kehidupan kami semua mendengar firman-Mu Bapa. Dengan penuh sukacita kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Sungguh suasana yang indah yang saya rasakan pada pagi hari ini.
ketika kita boleh bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kitab kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dulu tema firman Tuhan pada hari ini adalah keberhasilan. Siapa sih yang di antara kita yang tidak mau bahwa hidup kita berhasil? Baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam pekerjaan, ataupun dalam usaha. Kita pasti memimpikan atau punya angan-angan bahwa semua yang kita kerjakan akan berhasil. Dahulu orang tua kita berjuang mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita waktu kita masih sekolah. Orang tua bangun pagi sampai malam, dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita ketika kita masih sekolah. Pastilah ketika kita berhasil pada hari ini itu mendatangkan kebanggaan buat orang tua kita. Karena apa yang dia perjuangkan itu tidak sia-sia. Begitupun juga buat diri kita. Ketika kita berhasil pada hari ini, tentu mendatangkan kebanggaan buat diri kita masing-masing. Karena selama ini yang kita perjuangkan itu tidak sia-sia. Sehingga kita bisa menikmati keberhasilan kita pada hari ini. Namun acap kali keberhasilan yang kita capai justru menjerumuskan kita. Ataupun keberhasilan yang tidak kita capai justru membuat kita frustasi pada hari ini. Jadi bagaimana sikap kita memandang tentang keberhasilan ini? Kita memandang keberhasilan dengan bijak pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jangan melihat yang ada di depan mata kita sekarang. Seringkali rasa pesimis itu timbul ketika kita melihat kenyataan hidup kita yang kita alami akhir-akhir ini. Tetapi bagaimana ketika kita ingat tentang kisah Yusuf? Ternyata dijualnya Yusuf sebagai budak itu adalah kunci permulaan suksesnya Yusuf menjadi mangku bumi di tanah Mesir. Coba jikalau Yusuf cuma melihat keadaan dirinya yang saat itu sebagai narapidana, orang yang terbuang, pasti dia lambat laun hari lepas hari hidupnya bergaul, hidupnya ikut-ikutan dengan lingkungan narapidana. Namun Yusuf tetap pegang teguh janji Tuhan yang Tuhan sudah kasih melalui mimpi-mimpinya. Sehingga Yusuf bisa melihat jauh ke depan dibanding dia melihat keadaan hidupnya pada saat itu sebagai narapidana. Sehingga firman Tuhan katakan dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia Tuhan kepada Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Yusuf tidak melihat keadaan dia saat ini. Keadaan yang ada di depan mata dia. Yusuf tidak melihat itu. Tapi Yusuf tahu bahwa Tuhan punya visi dalam hidupnya yang jauh ke depan dan Yusuf bisa melihat itu. Sehingga ketika
Yusuf hidup sebagai dalam narapidana dalam penjara itu. Mentalnya dia, kehidupan dia tidak berubah. Sehingga Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara itu. Jadi walaupun keadaan terjelek sekalipun dalam hidup kita pada hari ini, jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Dalam keadaan yang paling terjelek sekalipun. Ketika kita tidak berubah setia kita sama Tuhan. Tuhan katakan apa? Tuhan menyertai dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kasih setia Tuhan gak pernah berubah dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Dalam keadaan terjelek, saya katakan sekali lagi, dalam keadaan terjelek sekalipun dalam hidup kita, jangan pernah melihat apa yang ada di depan mata kita, tapi kita ingat janji-janji firman di dalam hidup kita. Amin. Dan kita lakukan yang terbaik. Dan apa yang kita kerjakan, Tuhan menyertai kita dan akan Tuhan buat kita berhasil. Yang kedua, jangan kita pesimis ketika kita belum mencapai keberhasilan saat ini. Acap kali kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, ataupun diri kita dengan diri orang lain. Tapi dalam firman Tuhan pada hari Rabu dalam Matius 25 ayat 15, Tuhan ingatkan, Matius 25 ayat 15, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan taruh masing-masing kita talenta menurut sanggupan kita. Tuhan taruh, Tuhan sudah tahu kapasitas kita, Tuhan sudah tahu kemampuan kita, Tuhan sudah tahu kemampuan anak-anak kita. Tuhan tahu kesanggupan kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan sudah taruh itu masing-masing dalam kehidupan kita. Tuhan cuma mau kita kembangkan. Jangan kita pesimis kalau misalnya dia lebih besar, saya lebih kecil. Jangan. Karena Tuhan sudah tahu kesanggupan diri dia dan kesanggupan diri saya. Jangan kita asal-asalan. Jangan kita pendam. Tapi kembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, karena Tuhan sudah tahu kesanggupan kita masing-masing. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jalani hidup dengan optimis. Amin. Jalani hidup dengan optimis. Karena sekali lagi Tuhan sudah tahu kesanggupan kita masing-masing. Dan terlebih bahwa ada Tuhan yang berjalan di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi gak ada alasan kita untuk pesimis dalam hidup ini. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu bahwa saya ada pahlawan yang memberikan saya kemenangan dalam hidup kita. Apa sih modalnya Daud sehingga dia sukses mengalahkan Goliat? Dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Kita bisa membaca Bapak Ibu sekalian, 1 Samuel 17 ayat 45. Modalnya Daud apa?
datang dengan nama Tuhan. Daud datang cuma dengan nama Tuhan. Cuma itu modalnya Daud untuk mengalahkan Goliat. Sungguh luar biasa Bapak sekalian. Daud pede, Daud percaya diri menghadapi Goliat dengan menjadi dirinya sendiri. Daud tidak perlu berpura-pura menjadi Saul ataupun jadi tentara yang lain. Daud cukup menjadi dirinya sendiri. Karena baju zirahnya Saul ketika dipakaikan kepada Daud itu kebesaran, membuat Daud tidak berjalan. Jadi Daud cukup menjadi dirinya sendiri dan datang dengan nama Tuhan. Ketika Daud datang dengan nama Tuhan, Daud pede, percaya diri Daud. Datang cuma dengan membawa umban dan batu. Sedangkan Goliat itu berdatangi apa? Dengan pedang. Tapi Daud percaya diri dengan kapasitas yang ada dalam dirinya. Daud tidak berpura-pura menjadi orang lain ataupun copy paste dari orang lain ataupun mengadakan yang lain. Tapi ketika kehidupan kita mengandalkan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Cukup kenali potensi diri kita, apa yang ada dalam diri kita, kapasitas yang ada dalam diri kita. Menjadilah diri kita sendiri masing-masing dan datang dengan nama Tuhan. Maka Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dan sekali lagi Daud datang dengan nama Tuhan dan dia nyaman dengan dirinya. Ceter, Goliat jatuh. Jadi jangan pesimis dengan diri kita masing-masing. Amin. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu destiny kita masing-masing. Namun bandingkan Bapak Ibu sekalian, keadaan Daud saat itu dengan orang-orang yang di sekelilingnya. 1 Samuel 17 ayat 24. 1 Samuel 17 ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu melihat Goliat, larilah mereka dari padanya dengan sangat ketakutan. Yang menjadi pertanyaannya, Tuhannya Daud sama gak dengan Tuhannya mereka pada saat itu? Sama gak? Sama gak? Sama. Cuma permasalahannya apa Ibu sekalian? Cuma Daud yang ingat nama Tuhan. Cuma Daud yang ingat, saya ada pembela yang memberikan saya kemenangan. Cuma Daud satu-satunya yang ingat pada saat itu. Padahal semuanya tahu Tuhannya sama. Tapi permasalahannya cuma Daud yang ingat Tuhan. Ada pembelaan dalam dirinya ketika dia bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika keberhasilan yang kita idam-idamkan belum tercapai, sekali lagi jangan kita pesimis. Melangkah bersama Tuhan, jalani bersama Tuhan. Imani bahwa Tuhan Allahku ada di antaraku, yang sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yang ketiga, jangan lupa mengucap syukur dan berkat.
Ada hal yang sering kita lupakan ketika kita bekerja, kita beraktivitas, kita berdagang, kita bersekolah, berkuliah. Apapun yang kita kerjakan, kadang-kadang kita suka lupa namanya mengucap syukur dan berkat. Kita mungkin bisa mengucap syukur dan berkat ketika hidup kita dalam keadaan berkecukupan. Kita dengan mudah bisa mengucap syukur dan berkat ketika kita dalam keadaan nyaman sekali. Tapi kita sering lupa mengucap syukur dan berkat ketika keadaan kita itu mustahil dapat mencukupi segala kebutuhan kita. Dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, kita diingatkan kembali bahwa kenyataan yang dihadapi Yesus pada saat itu bertolak belakang dengan kebutuhan yang Tuhan Yesus butuhkan pada saat itu. Jikalau kita mau ngasih makan 5.000 orang, minimum 10.000 porsi harus tersedia. Tetapi pada saat itu cuma ada berapa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu cuma cukup untuk 2 orang. Apalagi kalau makannya banyak cuma cukup 1 orang. Itu kenyataan hidup yang dihadapi. Namun ketika 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan ucapkan syukur dan berkat, itu bisa mengenyangkan 5.000 orang dan sisa 12 baku. Saya yakin dan percaya banyak sekali kesaksian-kesaksian ketika saya mau buka ruang kesaksian pada hari ini. Bagaimana Tuhan Allah kita mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Amin. Gak pernah kita bayangkan, gak pernah kita pikirkan. Kok cukup ya Tuhan? Kok cukup? Itu karena apa? Kita mengucap syukur dan kita mengucapkan berkat atas apa yang kita terima pada hari ini. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kita. Yang keempat, jangan kita terikat dengan keberhasilan. Seringkali kita berpikir bahwa keberhasilan semua apapun yang kita sudah miliki sekarang ini itu berasal dari kerja keras kita. Iya. Dari kerja keras kita. Tapi bukan cuma dari kerja keras kita semata kita bisa menikmati apa yang kita sudah punya pada hari ini. Ketika kita sudah merasa bahwa ini adalah saya dan karena kerja keras saya dan tidak ada Tuhan yang turun tangan atas keberhasilan saya, itu acap kali kita melupakan Tuhan. Kita melupakan bahwa Tuhan adalah sumber berkat atas hidup ini. Ketika kita sudah mencapai puncak keberhasilan, sekali lagi tidak sedikit kita yang tergoda untuk melupakan Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perak bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Di sini kita bisa membaca bagaimana Tuhan meminta kepada umat Israel pada saat itu, dan Tuhan meminta kepada kita pada saat ini, supaya kita hati-hati. Jangan sampai kita tinggi hati sehingga kita melupakan Tuhan Allah kita. Jangan sampai Bapak Ibu. Kita bilang bahwa semua yang saya nikmati pada hari ini adalah karena saya dan karena saya. Jangan. Apabila kita boleh bisa menikmati apa yang kita punya hari ini, itu karena Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena campur tangan Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan yang sedang kita nikmati pada hari ini. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kiranya boleh menjadi berkat buat kehidupan kita. Kita angkat pujian Bapak Ibu sekalian. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan haleluya. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya Rama Sikilalala, semuanya milik-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur pada Tuhan. Gak usah pesimis, gak usah takut ataupun menyombongkan diri. Ya Rabbi, berdoa sama Tuhan pribadi lepas pribadi sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Mungkin akhir-akhir kita masa pesimis ataupun kita masa udah mulai gedumel, mulai uring-uringan sama Tuhan, ataupun kita mulai sombong pada akhir-akhir ini. Tapi Tuhan ingatkan, karena Tuhan, karena Tuhan yang ada dalam hidup kita, hanya Kau. Karena Tuhan bersama dengan kita, gak usah takut, gak usah khawatir jalani hidup. Berdoa sama Tuhan pada hari ini. Ya Rabbi, sikila lalalalala, sikila lalalalala. Tempatku berharap. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau. Ampuni kami Tuhan, segala kedegilan pelanggaran kami. Kalau kami lupa bahwa kami mempunyai Allah yang hidup dalam hidup kami. Allah mempunyai langit dan bumi. Anak-Mu yang tunggal Kau berikan dalam hidup kami. Lebih hidup kami Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami gak usah khawatir akan hidup ini. Apa yang akan kami makan, apa yang kami pakai, kami tidak perlu khawatir. Sebab Engkaulah jaminan dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan ketika kami sudah merasa sombong atas hidup ini. Kami sudah mulai lupa Tuhan. Lupa akan Engkau, lupa akan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri atas hidup kami. Terima kasih buat kesehatan umur panjang yang Kau beri atas hidup kami. Tapi kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami minta pengampunan dari Engkau saja Tuhan. Dengan darah anak domba Allah yang telah mengabasuh hidup kami, kami memberanikan diri menghampiri tata kudus Engkau. Layakkan kehidupan kami Tuhan. Layakkan kehidupan pelayan-pelayan-Mu akan melayani-Mu jamuan pada pagi hari ini.
atas perjamuan kudus ini. Dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan lagi roti, tapi dalam persekutuan tubuh Kristus. Bukan lagi cawan minuman anggur, tetapi dalam persekutuan darah Kristus yang merupakan makanan dan minuman sesungguhnya yang membawa hidup kekal. Amin. Di Golgota dosaku, darah Yesus hidupkan kita, darahnya bertumpah menjadi jalan selamat. Terima kasih Tuhan. Di Golgota darah Yesus tumpah. Kita masih dalam sikap doa. Hapuskan dosaku, darah Yesus hapuskan dosaku, menjadi jalan selamat. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Yesus
darah Yesus hapuskan dosaku. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Darah Yesus hidupkan kita. Pegang roti atau tubuh Tuhan di tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala, dan cawang di tangan kiri di atas dada kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengar baik-baik. Demikian roti yang telah diucapkan syukur, diberkati dan dibagikan kepada saudara-saudara. Bukankah di dalam persekutuan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah diucapkan syukur, diberkati dan dibagikan kepada saudara-saudara. Bukankah di dalam persekutuan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ramasya. Mari kita mengucap syukur. Ya Ramasya. Ya Ramasya. Kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita pada hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Bersyukur. Ucapkan syukur pada Tuhan pada hari ini.
tangan kita. Kita katakan amin, amin, amin. Buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau Allah kami yang hidup. Ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ketika kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau ada Tuhan sebagai pahlawan dalam hidup kami Tuhan. Yang memberikan kami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit apapun juga kami katakan kami telah sembuh. Kami terima kesembuhan. Kami yakin percaya Tuhan. Tiada permasalahan yang sulit yang sukar di hadapan-Mu. Karena Engkau pahlawan dalam hidup kami, semua memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur buat semua yang terjadi atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur. Amin. Ya Ramasiki la 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 masiki la 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 masiki. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya kepada Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati ibadah dan menikmati tubuh dan darahnya pada pagi hari ini. Dan mari kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama berdoa untuk menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kemurahan dan kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama ibadah dan Kau sudah memimpin ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya tidak ada satupun yang Tuhan sia-sia, semuanya sudah mendapat lawatan daripada Engkau. Dan biar firman-Mu boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya yang lemah Kau kuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih dan semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan Bapa. Engkau berkati baik hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, baik Tuhan musik, WL singer, yang memegang LCD sound system, gugus tugas, proyektor, haleluya, dan yang lain-lainnya ya Bapa. Engkau urapi dan Kau pakai mereka lebih lagi. Terima kasih dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Hantarkan kami kembali pada setiap jam-jam ibadah kami biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Dan pada saat ini kami mohonkan berkat-Mu turun atas kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya berkat cinta kasih Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.